Pantau perkembangan persiapan debat Capres-Cawapres besok bersama jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, selamat sore. Bagaimana persiapan jelang debat? Apakah sudah 100%? Iya, Cindy dan juga saudara, saat ini saya berada di teras dari gedung KPU RI Jakarta. Dan seperti inilah situasi bagaimana istilahnya arena pertarungan bagi para calon presiden yang esok hari akan melakukan debat. Kalau boleh saya berikan gambar kepada Anda, beginilah mekanisme debat yang nantinya akan dilaksanakan pada hari Selasa 12 Desember 2023 yang terkonsep seperti town hall. Nah, nanti ini para calon presiden ketika melakukan debat atau bertarung ide dan gagasan ini mereka akan berdiri di tengah sementara akan dikelilingi oleh para penonton sehingga para penonton yang nantinya akan duduk di tempat yang disediakan ini bisa melihat calon presidennya yang akan melakukan debat ini dari berbagai sisi. Nah, kalau dilihat bagaimana kerangka pembuatan arena ini, sebenarnya ini terdiri dari rangka besi dan juga atap transparan. Di mana kalau menurut informasi yang kami terima dari komisioner KPU begitu bahwa arena tempat duduk sini ini bisa memuat 800 orang. Hanya saja memang per pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya diperbolehkan untuk membawa 75 orang atau 75 massa. Sehingga kalau di total dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini hanya diperbolehkan membawa 225 orang. Dan sisanya adalah merupakan undangan dari KPU. Baik itu merupakan penyelenggara, selain KPU ini ada Bawaslu dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan juga tamu VIP-nya merupakan kementerian lembaga serta duta besar dan juga lain-lain begitu. Dan kalau misalnya melihat bagaimana konsep debat nanti ini memang dilaksanakan secara terbuka terbatas. Artinya kenapa? Karena masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden ini tidak diperkenankan untuk membawa relawan begitu ya. Karena memang di depan saja, di depan gedung KPU ini nanti juga akan disterilisasi oleh pihak kepolisian yang mana ini sebagai upaya untuk membuat bahwa debat ini berjalan secara kondusif, tidak bising dari kendaraan dan juga tidak terganggu dengan teriakan-teriakan yang biasanya disampaikan oleh tim relawan pendukung masing-masing pasangan calon. Kemudian kalau rundown debat sendiri kami juga tentu masih menunggu penjelasan dari KPU begitu selaku tim pelaksana. Istilahnya kalau kemarin yang terakhir itu adalah komposisi durasi debat nanti ini akan dilakukan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung secara 150 menit, di mana 120 menit adalah waktu kondusivitas debat itu akan berlangsung. Kemudian juga kalau melihat daripada proses rundown debat yang dilakukan pada periode 2019, memang saat sesi debat calon presiden ini memang calon presiden dari masing-masing nomor urut itu dipersilahkan untuk menyampaikan ide, gagasan, visi misi dan juga program kerja. Dan selain ada sesi untuk mengambil daftar pertanyaan atau mengambil pertanyaan yang sebelumnya sudah dikemas secara rahasia begitu ya. Ini juga ada perihal untuk masing-masing capres boleh menanggapi jawaban dari masing-masing pertanyaan yang sudah mereka jawab. Apakah ini ada? Kami belum tahu. Dan apakah ada peran daripada 11 panelis yang diperbolehkan untuk mendalami jawaban yang nantinya sudah disampaikan capres saat melakukan debat. Tentu ini masih menunggu bagaimana konferensi pers yang memang rencananya akan dilakukan hari ini. Cindy, kemudian ini kalau melihat bagaimana persiapan secara angka sudah bisa disimpulkan bahwa 70% ini pembuatan ataupun juga persiapan sudah dinyatakan siap dan kita tunggu nanti bagaimana prosesnya karena sterilisasi dan juga kepastian daripada kesiapan debat ini akan dijamin esok hari bisa selesai dan kemudian nanti sterilisasi akan dilakukan pada pukul 18.00 para calon presiden dan wakil presiden diperbolehkan hadir pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan jika sesuai jadwal pada pukul 19.00 debat perdana ini akan berlangsung dengan tema yang memang sudah kita ketahui, temanya adalah tentang hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, dan peningkatan layanan publik, serta kerukunan warga. Demikian, Cindy. Baik, kita nantikan jalannya debat perdana Capres-Cawapres besok beserta gagasannya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus.